Oke, hari ini kita dapat amanah baru dari Mas Andri buat ngecek Suzuki Swift GX tahun 2012 Matic. Jadi unitnya ada di showroom ya, dekat Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ini segmen perburuan mobil, jadi tonton terus video ini, jangan di skip. Jadi ini kita lagi di perjalanan mau inspeksi Suzuki Swift GX tahun 2012 Matic ya. Jadi Swift ini tuh salah satu hatchback, tapi sebenarnya dia kurang populer karena popularitasnya dia itu ketutup sama Toyota Yaris sama Honda Jazz. Jadi rivalnya itu sebenarnya ada 4. Jadi dia bermusuhan. Kompetitornya itu ada Toyota Yaris, Honda Jazz yang banyak di jalan-jalan, Suzuki Swift, sama kalau dari Kia dia ada Kia Rio. Jadi sebenarnya Swift ini mobilnya nggak jelek ya, spare partnya juga gampang karena mesinnya itu dia pakai mesinnya Suzuki R3 1400 cc persis, dan dashboardnya desainnya juga sama kayak R3. Makanya itu R3 banyak di jalan-jalan, spare partnya di mana-mana gitu kan. Jadi Swift ini juga spare partnya gampang, perawatannya murah, BBM-nya irit, tapi memang kurang dilirik karena lebih tinggi popularitasnya Toyota Yaris sama Honda Jazz. Padahal desainnya Swift ini kalau dilihat atapnya itu dia kayak flat top gitu, kayak atapnya Mini Cooper. Jadi banyak yang bilang Swift itu Mini Cooper dari Jepang. Nah, sekarang nanti kita langsung cek mobilnya buat Mas Andri. Nah, dan armada kita kali ini pakai Honda City Type Z yang VTEC ya. Jadi biasanya gue kalau berburu mobil tuh pakai si ungu, yang ya kalian tahu si ungu udah pernah masuk YouTube gue juga. Itu mobil buruan, mobil berburu. Nah sekarang tapi kita pakai Honda City dulu. Mobilnya posisinya ada di showroom. Nanti kita lihat gimana kondisi mobilnya. Sebenarnya kita udah sampai nih, di tempat showroomnya tadi ya. Tapi ternyata mobilnya belum datang. Mobilnya lagi diantar dari Cikupa ke showroom ini nih, daerah mana nih? Daerah bandara. Pokoknya seberang-seberangan sama bandara tuh. Nah, dia lagi diantar dari Cikupa ke sini mobilnya. Jadi kita tunggu dulu sampai jam 2:30. Baru kalau misalkan mobilnya udah datang kita langsung, tapi lewat 2:30 mobilnya belum datang kita langsung pulang lagi. Jadi mungkin nanti ada reschedule lagi buat inspeksi Suzuki Swift ini. Oke, karena saat proses inspeksi gue nggak bisa ngomong ke kamera, jadi gue akan voice over tiap-tiap rincian saat gue inspeksi. Jadi pertama kali pasti kita mengecek di bagian eksteriornya dulu, yaitu secara visual. Kita melihat dulu cat-cat mana yang sudah di repaint dan cat-cat mana yang belum di repaint. Jadi kita melihat secara detail, secara teliti, secara seksama, dan menemukan beberapa indikasi-indikasi cat yang sudah di repaint. Misalkan di bagian depan bumper ini dia catnya sudah repaint,
Terus di bagian di bagian atas roda, di fender atas roda ini dia juga sudah repaint. Dan di bagian bumper belakang dia juga sudah repaint. Untuk di bagian sebelah kiri di pintu belakang bawah, dia juga terindikasi repaint karena tekstur catnya yang berbeda, yang agak kasar dibanding cat-cat originalnya. Namun memang repaint dari mobil ini cenderung masih di bawah batas toleransi ya. Jadi masih bisa dimaklumi repaint-repaintnya, walaupun memang hasil repaintnya ini dengan mudah kita bisa mengenali dan membedakan cat yang original atau tidak. Nah, tadi gue katakan kalau misalkan bumper ini repaint, indikasi yang lainnya selain dari catnya adalah dari celah-celah bumpernya. Jadi mobil yang sudah di repaint itu biasanya celah bumpernya ini tidak serapi mobil yang belum pernah di repaint. Jadi celah bumpernya ini memang agak kebuka dan cukup bisa mendukung bahwa catnya ini sudah di repaint dan bumpernya ini sudah pernah dibongkar. Juga gue temukan di bagian baut-baut bumpernya ini yang sudah copot dan ada beberapa baut yang belum dipasang ya. Jadi memang sepertinya bumper mobil ini khususnya di bagian depan ini sudah pernah dibongkar dan dicat ulang. Untuk tingkat kekalengan mobil ini masih cukup tinggi, yaitu 90%, karena memang bagian-bagian yang dicat itu masih cenderung terbilang sedikit dan pastinya saat mengecat dikit atau banyak akan digunakan dempul ya, walaupun dempulnya itu tipis. Jadi tingkat kekalengan mobil ini masih sekitar 90%. Lalu kita beralih ke bagian lampu-lampu ya. Untuk headlamp depan tidak ada masalah, stop lamp belakang tidak ada masalah. Namun di fog lampnya ini terlihat berembun karena mungkin ada kebocoran di karet-karet di belakang fog lampnya itu. Sisanya untuk ban, velg, bannya ini di bagian depan tahun 2020 ketebalan 90%, di bagian belakang tahun 2021 ketebalan 95%, dan kondisi velgnya memang ada sedikit goresan-goresan ya, wajar karena memang pemakaian. Untuk apron depan dan bagian pintu belakang bagasi juga aman, mobil ini bukan bekas nabrak. Dan tulangan-tulangan juga masih bagus, bukan bekas crash ya. Untuk lipatan-lipatan pintu dan karet-karet pintu juga masih aman, tidak ada yang sobek, tidak ada bekas repair. Jadi sebenarnya memang masih banyak sekali di bagian eksterior ini yang kita cek. Namun memang di video ini cukup itu saja yang kita sampaikan, gue rasa. Jadi kita langsung ke bagian interiornya. Sorry, gue pause dulu ya videonya. Bagian interior akan tayang setelah yang satu ini. Mobilbekasgue.id memiliki jasa layanan inspeksi dan pencarian mobil bekas yang terdiri dari dua macam paket. Paket yang pertama adalah jasa inspeksi only, di mana customer mencari sendiri mobil yang ingin dibeli dan bisa menghubungi kami jika sudah mendapatkan unit yang ingin dicek. Tim kami akan datang ke lokasi dan memberikan penilaian terhadap mobil tersebut. Di paket yang kedua, customer menyerahkan semua proses pembelian mobil bekas kepada kami, mulai dari pencarian unit mobil bekas yang ingin dibeli, sampai dengan negosiasi harga kepada penjual. Spesialnya, di paket ini customer tidak perlu repot-repot surfing di internet untuk mencari unit mobil bekas yang dibeli, dan bagi yang tidak biasa bernegosiasi harga pembelian mobil bekas, semua itu akan dihandle oleh tim kami sampai mencapai kata deal. Setelah kata deal tercapai, customer diwajibkan bertransaksi langsung kepada penjual tanpa perantara dari tim mobilbekasgue.id. Buat sobat otomotif yang berminat untuk membeli mobil bekas, namun bingung untuk menentukan pilihan dan bagaimana kondisinya, jangan sungkan untuk terlebih dahulu berkonsultasi kepada kami dan menggunakan jasa inspeksi dan pencarian mobil bekas by mobilbekasgue.id. Nah, kita sekarang beralih ke bagian interior. Sebenarnya di bagian interior ini gue sama sekali tidak menemukan kecacatan, sama sekali tidak menemukan kerusakan di bagian interior, karena memang notabene mobil ini masih mobil muda ya, dan usianya belum 10 tahun, belum genap 10 tahun, maka dari itu bagian interiornya pun masih sangat bagus dan tidak menemukan kecacatan di bagian interior. Semuanya masih berjalan secara normal, power window, terus retractable mirror, soket-soket, terus dan kelistrikan-kelistrikan lainnya di bagian interior, steering switch control, terus AC digital, semuanya masih berjalan secara normal dan tidak ada malfunction di bagian interior. Nah, sekarang kita lanjut saja ke bagian mesinnya saja, dimana
mesin ini adalah sektor yang paling penting yang harus diperiksa secara detail dan menyeluruh. Untuk di bagian mesin sendiri, pertama gua mengecek mesin dalam kondisi mati. Gua mengecek apakah ada indikasi-indikasi kebocoran oli di bagian atas, dan gue juga ngolong ke bagian bawah. Biasanya di seal kruk as atau di packing carternya, ternyata atas dan bawah tidak ada indikasi kebocoran sama sekali. Lalu lanjut gue mengecek ruang oli dengan membuka tutup oli itu untuk melihat bagaimana kondisi ruang klepnya sendiri. Dan ruang klepnya sendiri ini agak sedikit kotor, mungkin karena memang udah waktunya ganti oli, karena dia sudah berwarna coklat di bagian ruang valve-nya ini ya. Memang dibutuhkan untuk ganti oli kalau perlu engine flush. Nah, untuk oli matic sendiri juga kita memeriksa oli matic dan kita melihat warna oli matic itu sendiri. Sebenarnya kualitas oli maticnya kalau dari segi warna masih sangat bagus ya, warnanya warna merah terang. Namun ketika kita mengecek, ternyata di dipstick olinya itu, oli maticnya ada di batas minimum dari kuantitas oli matic itu sendiri. Terus gue beralih ke bagian sistem pendinginan. Untuk bagian sistem pendinginan sendiri memang masih bagus, dia menggunakan cairan coolant. Gue buka dulu radiatornya pelan-pelan karena mobil ini masih panas dan baru jalan. Gue cek tutup radiatornya tidak ada karat. Gue cek bagian dalam radiatornya juga bersih, tidak ada indikasi-indikasi karat di bagian dalam radiator. Terus lanjut gue menyalakan mesin dan melihat apakah ada gelembung-gelembung di bagian radiator. Gue juga membuka dipstick oli, apakah ada asap yang keluar dari bagian lubang dipstick oli. Dan gue juga membuka lagi bagian tutup oli, apakah ada asap keluar saat mesin menyala. Untuk di bagian radiator sendiri tidak ada gelembung, dan untuk bagian dipstick oli dan ruang oli pun tidak ada asap keluar, artinya tidak ada oli yang terbakar ke dalam ruang bakar. Artinya di mesin ini aman, suaranya halus dan getarannya pun masih sangat halus, artinya engine mountingnya masih bagus. Namun saat gue menyalakan AC dan gue masuk ke dalam kabin, terdengar suara kompresor AC-nya itu bunyi ya. Karena memang penyakitnya Swift itu ada di kompresor AC-nya. Walaupun AC-nya masih dingin, tapi memang kompresor AC-nya bunyi karena kompresor AC Swift itu dia menggunakan rotary, sehingga memang penyakitnya itu di rotornya ini cepat rusak. Sedangkan kompresor AC pada umumnya dia menggunakan piston yang lebih awet, dan ketika kompresor AC rotary itu rusak itu tidak bisa diperbaiki, sedangkan kompresor AC piston itu bisa diperbaiki. Tidak lupa juga gue melihat ke bagian filter udara, ternyata filter udaranya juga sudah kotor dan wajib diganti. Untuk pembakaran sendiri sebenarnya masih bagus, kelangsaman mesin masih bagus, terus asapnya juga tidak kotor, artinya jika secara sekilas tidak terjadi penumpukan kerak karbon yang parah di dalam ruang bakar. Dan masih banyak lagi komponen-komponen mesin yang kita cek, yang kita teliti secara mendetail, secara seksama, sehingga dipastikan poin-poin penting tidak tertinggal saat kita inspeksi, terutama di bagian mesin, dimana ini bagian yang krusial saat membeli mobil bekas. Untuk bagian mesin memang sebenarnya mesinnya overall bagus, cuman ada beberapa PR-PR yang tadi gue sebutkan. Nah, sekarang kita test drive dan melihat apakah ada bunyi di bagian kaki-kaki. Nah, ini sekarang gue lagi nyobain feel berkendara dan test drive Suzuki Swift yang kita inspeksi. Jadi saat kita test drive ini memang gue sengaja lewat-lewatin jalan jelek untuk mengetahui apakah ada bunyi atau tidak. Ternyata memang kaki-kaki ini masih aman, dan gue lihat secara sekilas tadi di dalam ruang mesin terlihat di bagian rack setir itu bersih. Artinya kemungkinan besar, ini gue hanya mendiagnosa ya, kemungkinan besar memang ini sudah diremajakan bagian kaki-kaki, entah di bagian mananya, tapi terlihat rack setirnya itu bersih, sehingga di bagian kaki-kaki ini memang tidak ada bunyinya. Ini hanya diagnosa gue, tidak bisa dipastikan karena tidak ada buktinya, tapi itu salah satu ciri-ciri kemungkinan kaki-kaki baru peremajaan. Dan kaki-kaki baru peremajaan karena lewat secara visual terlihat rack setirnya ini bersih di dalam ruang mesin tadi saat gue ngecek mesin. Nah, terus gue coba juga apakah setirnya ini ngebuang atau tidak. Setirnya ini aman, nggak ngebuang. Terus sudut kemiringan bannya juga masih bagus, nggak perlu spuring. Ban juga masih bagus, nggak perlu balancing karena tidak goyang-goyang juga. Terus untuk
lain-lainnya sebenarnya feel berkendaranya masih cukup bagus, tapi memang suspensi Swift ini memang agak stiff ya, agak kaku, agak keras, karena memang sudah karakter dari lahirnya Swift memang mempunyai suspensi yang lebih stiff dibanding hatchback rival-rivalnya ya. Ini bukan karena suspensinya yang rusak, tapi memang suspensinya agak stiff. Untuk responsivitas maticnya pun masih cukup bagus saat gua kickdown, masih cukup responsif, tidak ada hentakan saat gua kickdown ya, saat jalan tidak ada hentakan. Namun memang yang agak sedikit mengganggu gua itu suara kompresor AC-nya yang terdengar sangat jelas di dalam kabin ya. Jadi untuk feel berkendara, kaki-kaki, suspensi semuanya masih aman, tarikan masih aman, matic juga masih terbilang bagus, masih dalam batas toleransi. Namun memang saat berhenti tadi gue coba maticnya memang agak sedikit ada hentakan yang tidak seharusnya ada, tapi memang hentakannya itu sedikit, hentakan minor dan masih dalam batas toleransi. Mungkin dengan nguras oli matic itu hentakan itu bisa teratasi. Untuk bagian mesin dan kaki-kaki serta feel berkendara itu saja yang bisa gue sampaikan, karena ini sekarang gue membuat ringkasan dari inspeksi gue saat di lapangan. Kita lanjut ke bagian surat-suratnya. Untuk bagian surat-surat lengkap ya, pajak hidup bulan 1 2021, plat panjang sampai 2025, STNK ada, BPKB ada, faktur ada, NIK ada, Form E ada karena ini mobil build up. Namun buku manual, buku servis, kotak P3K dan kunci serep sepertinya tidak ada ya. Saat gue tanyakan ke pembeli, memang tidak ada buku manual, buku servisnya dan kunci serepnya. Jadi kelengkapannya hanya STNK, BPKB, faktur, NIK dan Form A. Dan gue tanya juga ke penjualnya, ini atas nama tangan kedua dari baru, dia sudah balik nama dari tangan pertamanya. Setelah semua bagian di mobil ini selesai kita inspeksi dan kita make sure lagi kalau misalkan tidak ada yang terlewat satu poin pun, maka gue langsung minta waktunya Mas Andri untuk menyampaikan langsung hasil dari inspeksi mobil tersebut ya. Jadi gue akan jelaskan mulai dari eksterior, interior, mesin dan kaki-kaki serta surat-surat. Gue jelaskan semuanya, dan setelah gue meringkas hasil dari inspeksi tersebut dan menjelaskan secara detail kepada customer, gue memberikan kesempatan kepada customer untuk bertanya jika memang ada yang ditanyakan, sekaligus bisa konsultasi meskipun itu masalah harga atau hal lainnya di luar dari jasa inspeksi kita. Nah, setelah semua hasil penilaian inspeksi sudah dipaparkan kepada customer dan customer sudah mengetahui kondisi mobil yang ingin dibelinya, keputusan selanjutnya ada di tangan customer. Decision makernya adalah customer itu sendiri, dan kita tidak memiliki hak untuk mewajibkan customer membeli mobil itu. Juga kita tidak memiliki hak untuk mempengaruhi customer mencari unit lain, karena batasan pekerjaan kita hanyalah mengecek dan menyampaikan secara jujur dan terbuka bagaimana kondisi mobil tersebut yang ingin dibeli customer. Jadi segala keputusan akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh customer kita. Nah, setelah selesai gue langsung pamitan kepada Mas Andri selaku customer kami yang meng-hire mobil bekas gue.id untuk menginspeksi mobil Suzuki Swift yang dibeli. Juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak showroom sudah mengizinkan untuk mendokumentasikan jalannya inspeksi di mobil bekas gue.id ini.